Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, saya melihat muka-muka yang berbahagia, muka-muka yang diberkati Tuhan, yang mengalami perjumpaan, yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikan sorak-soraknya yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Amin. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh keberadaanmu, siapkan hidupmu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari ini saya jemput semuanya, kita bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan. Ini syukur kami kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Segala hormat hanya bagimu, Allah kami yang hidup, Allah yang bertata di sorga. Kami percaya Kau adalah Allah kami yang sungguh mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita. Jemaat Tuhan berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya ibadah kami yang kami naikkan akan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Bapak, kami mau memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Tim musik, singers, penyambut tamu, dan secara khusus hamba-Mu Pak Elia, Bapak Pendeta Elia Maron yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang dia sampaikan adalah firman-Mu yang hidup, yang menguatkan kami, jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kita? Angkat tanganmu. Buka hati saudara. Siap terima lawatan Tuhan. Cari Tuhan. Buang segala sesuatu yang membebani hidup saudara. Haleluya.
sukacita bilang Yesus mengasihimu. Coba bilang kiri kanan, Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita merasa disayang Tuhan, amin. Siapakah Tuhan kita? Dia Tuhan yang penuh dengan cinta. Jalan hidup orang benar akan diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhanmu. Bernyanyi bersama agungkan Tuhan. Allah hidup, orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Allah hidup.
untuk didoakan. Kita berkati anak-anak kita pagi ini. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan anugerah-Mu secara khusus buat anak-anak kami yang bertumbuh sehat di dalam Engkau. Kami percaya di dalam nama Yesus mereka akan menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dan pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu. Karena itu kami mau berkati guru yang mengajar dalam nama Yesus, berikan hikmat, marifat dari surga sehingga menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, dan anak-anak kami tetap di dalam kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami memberkati kedua orang tua mereka, kami memberkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus kami memberkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita. Selamat mengikuti ibadah Awesome Kid buat adik-adik yang manis, adik-adik yang lucu, generasi dan tunas gereja. Saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja Minggu 19 April 2026. Kami ucapkan shalom dan selamat datang, terlebih khusus bagi yang merasa baru pertama kali menginjakkan kaki atau bersama-sama dengan GBI Glow Gading Serpong beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya agar bisa dilayani oleh hamba Tuhan dan pekerja. Puji Tuhan, Jemaat lama stok baru, salah, stok lama Jumat baru. Gitulah, puji Tuhan. Terima kasih buat kesetiaannya, dan menara doa akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 20 WIB atau jam 8 malam, berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Selanjutnya ada doa rantai hamba Tuhan berlangsung setiap hari Kamis pada pukul 6 hingga pukul 8 WIB di tempat hamba Tuhan rumah atau di rumah hamba-hamba Tuhan yang masing-masing. Kembali kita dalam ibadah raya Minggu 26 April, ibadah yang diberkati, ibadah yang membawa berkat. Di sesi 1 pukul 8 sampai pukul 10 pagi, sesi 2 pukul 11 hingga pukul 13 atau jam 1 siang, beserta ibadah Awesome Kid di setiap sesinya, dan ada juga ibadah youth di jam 9.30 sampai selesai. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman yang hidup. Sekalipun badai menerpa, biarlah Tuhan yang menjadi perlindungan kita, kekuatan dan sukacita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam kemurahan-Mu untuk segala sesuatu, mengenai segala sesuatu dan tentang segala sesuatu. Kami berterima kasih dalam kemurahan-Mu, Engkau masih mengizinkan kami hidup hingga pada hari ini. Engkau telah membawa kami pada hari yang baru ini, dan Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk menanggung seluruh peristiwa, untuk menanggung bagian kami dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kiranya dalam kemurahan-Mu Engkau yang melayakan kami untuk semakin hidup berkenan di pemandangan mata. Engkau yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami untuk dapat menerima Injil-Mu yang kudus, dan berikan kami mata untuk melihat, telinga untuk mendengar seluruh kebenaran-Mu, dan kami mampu hidup di dalamnya. Kau tahu ya Tuhan bahwa tidak ada yang layak dalam diri kami untuk membenarkan diri kami, tapi kiranya biarlah belas kasihan-Mu dan bukan menurut dosa kami. Engkau yang membawa kami semakin dekat kepadamu. Janganlah menghindar daripada kami, tapi biarlah kiranya Engkau yang mendekat selalu kepada kami. Jikalau kami tidak mengingat Engkau, jikalau kami tidak datang kepadamu, maka biarlah Engkau yang mengingat kami, dan Engkau yang mengunjungi kami dalam kelemahan kami, Engkau yang mengunjungi kami dalam dosa-dosa kami, agar sebagaimana murid-Mu penginjil Matius pun juga telah Engkau datangi dalam keberdosaannya, dan ia berbahagia bersama dengan Engkau saat ini. Maka kami yang adalah orang berdosa ini, kunjungilah kami dalam dosa-dosa kami, dan pulihkanlah kami menurut kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus bersama Bapa-Mu yang baik, dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan menurut penginjil Matius pasal yang ke-6. Jadi kita baca Injil Tuhan pasal yang Matius pasal ke-6 ayatnya yang ke-27 dan ke-28. Ini adalah tentang hal kekhawatiran yang Yesus Kristus bicarakan dalam Injilnya. Matius 6 ayat ke-27 dan ke-28. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal Bapa-Mu yang di surga mengetahui bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Hal yang mau kita pelajari di sini adalah mengenai kekhawatiran dan kodrat dari kekhawatiran itu sendiri. Banyak orang khawatir karena dia tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir itu adalah orang yang memandang dirinya. Orang yang khawatir itu adalah orang yang melihat kemampuannya. Dengan demikian Tuhan mengatakan tentang hal kekhawatiran, terlebih yang daripada segala sesuatu mengenai kekhawatiran, kamu harus mencari dulu kerajaan Allah agar kekhawatiran itu tidak ada padamu. Kekhawatiran itu adalah tanda ketiadaan kasih dalam diri kita. Karena Rasul Yohanes mengatakan, di dalam ketakutan tidak ada kasih. Kekhawatiran itu seringkali timbul karena kita tidak melihat Allah. Kekhawatiran itu karena kita melihat diri kita sendiri. Kita mengandalkan kemampuan kita, kita merasa bahwa kita bisa, kita merasa bahwa kita perlu, dan kita merasa bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu. Dan kekhawatiran itu juga bisa muncul dari keinginan diri sendiri. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak ambisi, terlalu banyak kemauan, sehingga semua hal itu yang membuat kita khawatir. Hal itu semua yang membuat kita merasa bagaimana aku tidak mendapat. Ada orang yang khawatir karena dia menaruh harapannya pada uang untuk ketenangan, pada jabatan demi kepastian, pada segala sesuatu yang mendatangkan yang menurut dia baik bagi dia. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kebebasan sejati adalah bukan tentang kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi kebebasan sejati di dalam Tuhan adalah bagaimana kita bisa membedakan mana yang ilahi, mana yang tidak ilahi, mana yang baik, mana yang tidak baik bagi kita. Kita khawatir karena kita berpikir bahwa kita merasa kita punya kontrol atas hidup. Kita berpikir uang bisa memberi hal yang baik, jabatan bisa memberi kepastian, dan segala sesuatu bisa memberikan kita ketenangan. Padahal kuncinya tidak seperti itu. Makanya Tuhan mengatakan kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita bisa mengerti hidup itu seperti apa. Mengapa demikian? Orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah itu tidak lagi akan pusing masalah kesusahan, masalah kesenangan, masalah duka cita, masalah sukacita. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan tidak akan membedakan perkara-perkara seperti itu. Karena apa? Karena orang yang sudah dekat dengan Tuhan akan menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya sebagai bagian dari keputusan Tuhan. Akan menerima semua yang terjadi dalam hidupnya sebagai keputusan ilahi. Oleh karena itu, adalah penting bagi manusia itu untuk mengenali dirinya dulu. Kita itu khawatir, kita itu dicobai karena banyaknya keinginan kita. Kita takut tidak terkenal, kita takut tidak uang kita tidak ada lagi. Kita berpikir bahwa batin itu akan tenang ketika batin itu disandarkan pada hal-hal yang bendawi, pada hal-hal yang lahiriah, padahal tidak seperti itu. Orang berpikir dengan menumpuk segala sesuatu yang dia miliki, dia bisa tenang. Tidak. Orang semakin banyak memiliki akan semakin banyak khawatir, karena ia semakin terikat pada hal seperti itu. Yohanes Krisostomos pernah mengatakan bahwa tentang hal kekhawatiran ini, Tuhan itu tidak melarang kita untuk bekerja. Tuhan itu tidak suka kita bermalas-malasan. Kita baru perlu bekerja. Silakan cari hidupmu, cari uang dan lain sebagainya. Tetapi hatimu jangan terikat pada apa yang akan didatangkannya. Karena kamu nggak tahu yang didatangkan itu adalah baik bagimu atau tidak. Karena diri kita ini penuh dengan ketidakmurnian. Di dalam diri kita ini penuh dengan praduga dan tipuan. Bahkan diri kita itu menipu diri kita. Kita pikir segala sesuatu baik, itu belum tentu baik. Makanya dalam momen Paskah ini, baru-baru ini, kita memperingati bahwa Tuhan itu telah bangkit. Tapi kebangkitan Tuhan itu nggak akan terjadi tanpa kematiannya. Maka jikalau kita mau menjadi manusia baru melalui kebangkitan Tuhan itu, kita harus mati bagi diri sendiri. Dan yang menghalangi kehidupan rohani manusia itu apa? Kekhawatirannya. Karena kamu khawatir nggak makan, maka doamu kamu tiadakan. Kamu khawatir pacarmu tidak dekat samamu lah, maka kamu nggak mendatangi Allah. Kamu khawatir kamu nggak kenyang, maka kamu melupakan Allah. Kamu khawatir kamu tidak mendapatkan segala sesuatu di dunia ini, maka kamu melupakan Allah dan tidak mengingat Dia dalam doamu. Sehingga dalam hidupmu kamu sepenuhnya mengandalkan dirimu, tidak memandang anugerah. Maka ketika kamu mengandalkan dirimu, disitulah kekhawatiranmu tetap ada dan diam dalam kamu.
Orang yang seperti ini tidak akan pernah menemukan damai yang sejati. Mungkin orang kaya bisa tidur di kasur 400 juta, bisa naik mobil harga puluhan miliar, tetapi batinnya tidak akan pernah bisa bahagia selama ia tak beristirahat dalam Allah. Karena Agustinus mengatakan, jiwaku, hatiku tidak akan pernah beristirahat dengan tenang sebelum menemui Allah. Betapa banyak orang yang hebat begitu stres dan mati. Betapa banyak orang kaya bunuh diri. Betapa banyak orang yang memiliki segala sesuatu pada akhirnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ternyata sandaran batin itu bukan manusia. Sandaran batin itu bukan benda. Batin yang adalah roh itu harus disandarkan kepada dia yang adalah roh, bukan kepada perkara-perkara jasmani. Jadi kalau kamu pikir dengan memiliki segala sesuatu hidupmu sudah tenang, kamu sedang ditipu oleh dirimu sendiri. Dosa sedang mengikat kamu, sehingga dosa itu membuat kamu nyaman dengan semuanya itu. Dosa itu menipu manusia itu halus sekali. Dosa itu membuat kita nyaman dengan kehidupan saat ini. Padahal para bapak mengatakan, tidak ada keselamatan tanpa struggle, tidak ada keselamatan tanpa penderitaan. Hari-hari ini kita sering mendengar khotbah, semua penderitaan tengking dalam nama Yesus. Salah. Jangan apa-apa ditengking. Penderitaan itu kamu terima. Karena apa? Itu cara Tuhan untuk memurnikan jiwamu. Dan itu cara Tuhan untuk memberitahu kamu tuh gak mampu. Orang yang sering mengandalkan dirinya akan Tuhan buat menderita. Ya, biar dia tahu bahwa hidup ini bukan tentang kekuatanmu, tapi hidup ini tentang anugerah daripadaku. Maka dengan kelemahanmu itu, kamu bisa melihat anugerah Allah. Kalau kamu gak menjadi lemah, kamu gak bisa melihat anugerah. Makanya Paulus mengatakan, aku lebih suka dalam kelemahan. Kenapa? Agar di dalam kelemahanku kuasa anugerah Allah ada atasku. Coba lihat Paulus. Dia nggak memperoleh apa-apa dalam melayani Allah. Dia tidak mengalami hal yang wah, yang besar, yang seperti apa. Tapi entah bagaimana pertemuannya dengan Tuhan, bahkan dalam aniaya, dalam pengejaran orang-orang yang hendak membunuh dia, dia mampu mengatakan bersukacitalah dan bersukacitalah. Sukacita apa yang ditemukan Paulus dalam mengikut Tuhan? Dalam hidupnya yang teraniaya itu dia tetap berkata bersukacita. Hidup kita baik-baik aja, hidup kita biasa-biasa saja, tapi kita penuh dengan kekhawatiran. Karena apa? Terlalu banyak keinginanmu, terlalu banyak cita-citamu, terlalu banyak ambisimu, yang dimana keinginan, cita-cita dan ambisimu kamu gak tahu itu lahir dari mana, dari dosamu atau dari visinya Tuhan. Kamu gak ngerti. Kamu merasa semua yang keluar dari keinginanmu itu dari Tuhan. Salah. Kalau kamu tidak memberikan waktumu untuk berdiam di hadapan Tuhan, mengenali kehendak Tuhan, kamu gak akan tahu dirimu siapa. Bahkan dirimu kalau kamu gak kenal, kamu gak mungkin mengenal kehendak Allah. Makanya para bapak mengatakan, orang yang mengenali dirinya itu lebih besar daripada orang yang membangkitkan orang mati. Kamu harus kenal dirimu dulu. Tuhan, aku meminta ini untuk apa? Apa yang ku kejar ini datang dari mana? Kamu perlu bertanya itu kepada yang ilahi, agar seperti perkataan Makarius, hati yang dibarui itu hanya bisa ketika Roh Kudus menerangi. Kamu yang gelap, saya yang gelap, gak bisa menentukan mana yang benar dan tidak benar. Gak bisa. Semua yang kita lakukan adalah dosa. Karena firman mengatakan semua yang dilakukan manusia adalah dosa. Kita bahkan gak tahu apa yang baik bagi diri kita. Kita pikir itu baik, tapi ternyata mencelakakan. Yudas berpikir uang dengan menjual Yesus adalah baik bagi dia. Ternyata itu membunuh dia kepada kebinasaan. Itu bodohnya kita tuh seperti itu. Bodohnya manusia itu kita pikir kita tahu diri kita. Tidak. Hanya Roh Allah yang bisa menginsafkan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jikalau Roh itu datang kepada kamu, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mengerti dosanya. Orang yang mengerti, yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang sadar kelemahannya. Ketika orang mengerti dosanya, ketika orang mengerti kelemahannya, ia akan melihat dirinya dalam realita bahwa ternyata dia gak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian, dia menjadi miskin di hadapan Allah.
Dia nggak mampu berbuat apa-apa tanpa Allah. Maka dengan demikian orang seperti itu akan hidup dalam anugerah. Tuhan Yesus dalam Beatitude mengatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi kalau kamu mau diberikan kerajaan surga, kalau kamu mau lihat realita kerajaan Allah, kamu harus mati dulu bagi dirimu. Kamu harus mengosongkan dulu keakuanmu. Kamu harus mengosongkan dulu kehendakmu. Kamu gak bisa mengenal hal yang ilahi kalau egomu masih dominan. Kalau keakuanmu masih kuat. Keakuan dan kemampuan yang masih kuat itu akan menghantarkanmu kepada kekhawatiran. Karena sehebat apapun kemampuanmu, kamu tetap tak bisa mencaplok seluruh dunia ini. Padahal keinginan hati yang penuh dosa adalah ingin menggenggam seluruh dunia ini. Gak bisa. Kita teman lihat pakai Mercy, kita naik Honda, teman pakai Mercy, pengen pakai Mercy, udah pakai Mercy, orang pakai Rolls Royce, pakai Rolls Royce, naik private jet, pengen pakai, semua nggak ada ujungnya. Orang paling kaya di dunia punya 8.000 triliun, tetap bekerja sampai hari ini. Entah apa lagi yang dicari, nggak tahu saya. Itu nggak bisa memuaskan kamu. Jadi jangan bersandar pada hal-hal duniawi itu. Bukan berarti kamu harus malas-malasan. Silakan kerja. Kamu punya bisnis, lakukan. Kamu kerja dengan orang lain, silakan. Biarlah pekerjaanmu dengan orang lain melatih kesabaran dan kesetiaanmu. Biarlah makan dan minummu bukan hanya untuk mengisi kekuatan jasmanimu, tapi juga untuk mengisi kekuatanmu untuk ibadahmu dan pelayananmu. Biarlah istirahatmu bukan hanya mengisi energimu, tapi juga membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah jangan hanya perutmu yang kenyang, tapi jiwamu juga kenyang. Sebab ada tertulis orang tidak hanya makan dari roti saja. Jadi membuat orang khawatir itu apa? Keinginan. Kita nggak ngerti diri kita. Itulah yang buat orang khawatir. Nah, kekhawatiran itu bukti kita nggak punya iman. Ketiadaan iman bukti kita nggak memahami kasih Allah. Iman itu muncul dari mana? Iman itu muncul bukan karena kamu melihat dirimu. Aduh, aku udah kasih persepuluhan, aku udah melayani Tuhan, lalu aku yakin selamat. Salah. Kalau kamu merasa seperti itu, kamu lagi gak selamat. Kita memiliki iman. Rasul mengatakan iman adalah anugerah. Itu bukan karena memandang kemampuanmu, tapi karena kamu melihat kasihnya Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ngapain kamu khawatir? Burung-burung di udara saja dia pelihara. Artinya kekhawatiran, ketidakkhawatiran kita itu hanya akan timbul ketika kita melihat bagaimana Allah memperhatikan yang lain, bukan karena kemampuanmu melakukan segala sesuatu. Banyak orang menghabiskan dirinya dalam, aduh aku gimana ya, aduh nanti hidupnya gimana ya. Salah. Kalau hari ini berlalu, hari esok itu gak pernah ada. Ingat, esok itu gak pernah ada. Ketika kamu mengatakan hari esok, esok udah jadi hari ini. Jangan pernah seolah-olah merasa kamu berpikir di hari ini, hidup di hari esok. Jangan. Kamu hanya hidup di hari ini. Kamu tak pernah berkuasa atas hari esok. Jadi apa yang kamu khawatirkan untuk hari esok? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus itu setiap sabdanya itu detail sekali. Makanya dia bilang apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Kamu gak perlu pikir ke depan-depan. Besok aku susah gimana? Kalau kamu hari ini melakukan yang baik dan besok itu masih ada, puji Tuhan. Tapi kalau besok misalnya itu harus pergi dalam izinnya Tuhan, ya Tuhan memiliki maksud dalam hidupmu. Ketidakmampuan kita memahami karya Allah itu membuat kita khawatir. Ketidakintiman kita dengan Allah itu membuat kita takut. Buktinya Rasul itu. Rasul selalu menjadi teladan yang paling baik selain Kristus. Ya, Kristus itu udah Tuhan, dia level yang sempurna. Tapi sikap para rasul itu membuktikan bahwa manusia pun kalau hidup dalam anugerah Tuhan itu akan penuh dengan berkat yang besar, ketenangan dan damai sejahtera sekalipun hidupnya begini-begini. Yang kamu cari apa sih? Tenang kan? Demi apa ketenangan itu? Demi hidupmu. Tanpa hidup nggak ada artinya semua itu. Apa artinya uang dengan kematian? Apa artinya segala sesuatu tanpa hidup? Gak ada. Tapi manusia lupa bahwa yang hidup itu hanya Yesus.
Satu-satunya yang hidup dari mati itu hanya Dia. Tapi kita masih tetap aja khawatir. Kita takut mati. Kita lebih mementingkan makanan untuk sehari daripada Kristus yang telah hidup demi kekekalan. Nah, itu manusia. Jiwa yang fana dan kelemahan daripada Adam itu masih kita warisi dalam diri kita ini. Maka itu kenali dirimu. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu perlu berdiam diri di hadapan Tuhan dan tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang buat aku khawatir? Aku khawatir akan apa sih? Kalau kamu menghabiskan hidupmu dalam kekhawatiran, maka hatimu gak akan pernah melihat anugerah. Gak akan pernah. Kamu pikir dengan kekhawatiran Tuhan akan begitu sayang sama kamu, salah. Kekhawatiran itu membuktikan kamu gak sayang Tuhan. Kamu gak percaya sepenuhnya kepada Dia yang berdaulat atas hidupmu. Karena kamu mengandalkan dirimu. Kamu mengandalkan kemampuanmu. Bahaya loh orang gak hidup dalam anugerah itu. Bahaya sekali. Orang kalau mampu itu bahaya. Karena dia akan terbutakan dengan Allah. Farisi itu tiap hari mereka bertemu Yesus. Tapi karena mereka udah merasa begini, berkali-kali Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan melalui mujizat pekerjaannya. Gak percaya, tetap buta. Karena merasa mampu. Nah, dalam hidup ini kamu jangan pernah merasa mampu. Bahkan dalam pelayanan. Kalau ada orang melayani Tuhan merasa bahwa dia melayani, dia udah layak, kamu sedang gak layak. Melayani Tuhan itu pun bukan karena kamu hebat. Tuhan tuh gak butuh saya untuk melayani Dia. Batu pun bisa dibawa ngomong untuk kasih tahu semua yang saya keluarkan ini. Jangan bangga dipakai Tuhan, tapi ditolak Tuhan buat apa? Firaun dipakai, kebuang Pak Firaun. Yudas dalam karya keselamatan dipakai, kebuang kan Yudas. Dipakai itu jangan bangga. Diperkenan itu yang penting. Nah, makanya di kitab Wahyu dikatakan, yang masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak ada orang yang ketakutan. Yang takut tidak ada. Karena apa? Ketakutan itu bukti ketiadaan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar yang adalah kasih yang menimbulkan iman, iman yang melahirkan pengharapan. Kalau kita takut nggak ada kasih, apalagi iman, apalagi pengharapan. Dan kalau orang sudah tidak takut pada kematian, pada penderitaan, pada kemiskinan, itu adalah orang-orang yang benar-benar dipenuhi anugerah. Karena apa? Dia telah melihat Kristus dalam sekali. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini gak mampu menggoyahkan damainya ketika dia sudah mengenal Tuhan lebih dalam. Buktinya siapa? Paulus di penjara, kapalnya karam berapa kali, dia dipukul, dia didebat, dia dihina sesama teman-temannya dari Benyamin. Tapi dia mengatakan apa? Dahulu yang kuanggap mulia kefarisianku, aku muridnya seorang raban, aku dari Gamaliel, orang tuaku dari Giskala, aku sekolahnya di Tarsus. Semua yang mulia itu kekayaanku. Ingat, Benyamin itu suku paling kaya di antara 12 suku. Mereka suku paling elit. Semua yang dulu kuanggap hebat itu, kini aku bertemu dengan Dia yang penuh dan sempurna, Yesus Kristus. Maka dulu, sekarang kuanggap sampah. Padahal hidupnya menderita, tapi dia ngomong gitu. Hidupnya penuh dengan kedamaian sebelum dia kepalanya dipenggal karena dia warga negara Roma. Warga negara Roma itu nggak bisa disalib, harus dipenggal. Makanya Petrus bukan Roma, makanya disalib. Paulus dipenggal. Sebelum dia dipenggal pun dia tetap mau mempertahankan imannya kepada Tuhan. Damai apa yang ada pada dia ketika dia mengenal Tuhan, sehingga hidupnya yang kacau balau itu yang tidak pernah dicari manusia hari ini, itu bisa tetap ada damai dalam dirinya. Kalau bukan damai yang ilahi, bukankah itu yang kamu cari sejatinya? Tapi kenapa kamu gak mencari itu? Bukankah uangmu demi damai seperti yang dipunya Paulus? Tapi Paulus tak membeli damainya itu dengan uang, dengan kemewahan, dengan kebesaran. Dia memiliki damai itu karena Kristus yang dia kenali selama lebih dalam. Uangmu gak bisa memberikanmu rasa damai. Apa yang kamu miliki gak bisa memberikanmu ketenangan. Tidak. Karena di mana hartamu berada,
di situ hatimu berada. Kalau hartamu yang terbesar adalah Kristus, maka kemanapun kamu pergi, bagaimanapun keadaan hidupmu, kamu tahu bahwa Dia hidup dan tak bisa dikuasai oleh apapun, kamu akan pernah khawatir. Apa yang gak ditelan oleh maut selain Yesus di dunia ini, Bapak Ibu? Orang paling kaya di dunia, Einstein orang yang pintar, Alexander the Great orang yang paling kuat, Firaun orang yang berkuasa, siapa lagi? Cleopatra orang yang cantik. Semua yang mereka miliki dan di dalam diri mereka sendiri, semua hari ini telah ditelan oleh maut. Hanya Dia, Yesus Kristus itu yang gak bisa ditelan oleh maut itu. Semua agama di dunia ini pun ditelan oleh maut. Bahkan guru-guru besar mereka telah mati sampai hari ini. Hanya Dia yang gak bisa ditahan oleh maut itu. Bukankah ketenanganmu karena kamu takut pada kematian? Bukankah ketenanganmu itu karena kamu takut pada kematian dipengaruhi olehnya? Kamu gak makan, aduh nanti aku mati, aku gak punya ini, nanti aku sakit, nanti aku gak punya ini, nanti aku begini, nanti aku begini. Bukankah yang kamu takut itu kematian? Ingat Yesus Kristus Allahmu itu telah hidup. Kalau kamu masih takut, kamu gak sungguh-sungguh mengenali Dia. Makanya Kristus mengatakan, di atas segala kekhawatiran adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kamu mengenali kerajaan Allah ini, kamu gak akan khawatir lagi meskipun hidupmu masih seperti itu aja. Hidupmu mungkin tetap seperti itu aja, tapi pengenalanmu akan Allah akan mempengaruhi sikap hatimu menghadapi seluruh peristiwa hidupmu. Itu akan mengubahkan sudut pandangmu. Maka yang paling penting dalam mengikut Tuhan bukan tentang apa yang nambah dalam hidupmu, tentang apa yang kurang, tapi tentang bagaimana kamu memahami apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ambil. Karena dengan demikianlah kamu bisa memahami apa yang Tuhan sedang kehendaki dalam hidup kita. Kekhawatiran kita terjadi karena kita nggak tahu apa maksud Tuhan dalam penderitaan, apa maksud Tuhan dalam berkat yang besar. Kita pikir berkat itu karena kita hebat, penderitaan karena kita gagal, salah, sakit ini sakit. Nggak begitu mikirnya. Bukan usaha yang buat orang kaya. Berkat Tuhan, kata Alkitab kan? Kalau Tuhan izinkan kamu berlimpah, ya puji Tuhan. Tapi bukan karena kekuatanmu itu. Kalau Tuhan pun izin kamu menderita, kamu jangan merengek-rengek. Itu bukti bahwa Tuhan itu mau memurnikanmu dalam segala hal. Itu mindset itu yang harus dirubah. Di atas segala kekhawatiran, yang menjadi penghiburan yang paling tinggi adalah mengenal kerajaan Allah. Itulah yang dilihat oleh mata batinnya Paulus. Maka apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap teguh mengikut Tuhan. Itulah yang dilihat oleh Petrus sang penginjil. Itu yang dilihat oleh Markus yang mati di Alexandria. Itu yang dilihat oleh Matius ketika ikut Tuhan. Karena mereka lihat apa? Apalagi yang kukhawatirkan, Tuhanku telah hidup. Untuk kenapa aku takut lagi? Orang takut miskin karena takut mati. Orang takut menderita karena takut mati. Orang takut sakit karena takut mati. Orang takut gak punya rumah karena takut mati. Semua karena takut kematian. Tapi dia lupa Yesus Kristus telah hidup. Jadi kalau kamu melupakan Dia ini, kamu mengandalkan kekuatanmu dan sibuk terus dalam kekhawatiranmu, kamu mengabaikan Dia enggak? Lalu kamu mengatakan aku cinta Tuhan? Cintanya dari mana? Makanya diri kita pun menipu diri kita. Makanya jangan pernah percaya pada dirimu. Alkitab enggak mengajarkan trust yourself. Lagi anak muda sekarang dalam sosial media, cintai dirimu, sayangi dirimu. Salah, dirimu rusak kok disayangi, benar rusak. Diri kita ini rusak loh. Saya ini rusak, penuh dengan tipuan, kepalsuan, kemunafikan, semua yang jorok dalam diri saya ini banyak. Kamu mungkin gak bisa melihat, kenapa? Kita sama-sama sakit. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Hanya dokter yang tahu penyakit pasiennya bagaimana. Dia bukankah tabib yang sempurna itu? Hanya Dia yang tahu sakit kita ini semua apa. Kita orang sama-sama orang sakit, mana tahu gitu. Wah aku demam, aku juga demam. Penyebabnya apa? Mungkin kamu kebanyakan makan paracetamol, atau yang satu kebanyakan makan apa? Kena apa? Kena DBD? Gak tahu. Gejalanya bisa sama, penyebabnya bisa beda. Orang percaya pun begitu. Sama-sama menderita, penyebabnya bisa beda loh. Ada penderitaan karena dosanya sendiri, ada penderitaan karena Tuhan izinkan, beda. Jangan kau samakan nasibmu dengan orang lain.
Makanya untuk bisa mengenali semuanya itu, kenali dulu dirimu. Kamu cek dalam hatimu, apa yang ku kejar, apa yang buat aku khawatir, apa yang ku perjuangkan, apa yang ku mau. Tuhan koreksi aku, wahai Roh Allah yang terangi aku. Itu yang harus kamu lakukan dalam doamu. Orang Batak, doa itu disebut tangian. Tangian itu dari kata tangi, artinya mendengarkan. Doa itu memang mendengarkan Allah, bukan kita yang didengar. Kamu tanpa mengucapkan kata-kata pun, Allah udah tahu apa yang mau kamu doakan. Tapi kita belum tentu mengerti apa kehendak Allah. Makanya hidup dalam doa itu, hidup dalam berdiam untuk mendengarkan keputusan ilahi. Apa kehendak Tuhan. Ketika kamu mengerti apa kehendak Tuhan, kamu nggak sibuk hidup dalam penduga-duga dan kekhawatiran. Kamu nggak lagi menduga-duga. Karena ketika kamu tidak menduga-duga, kamu nggak akan berusaha dengan dirimu sendiri. Orang yang berusaha mengandalkan dirinya sendiri, karena dia menduga-duga kemungkinan ini itu. Maka dia buat nih asuransi mitigasi risiko. Kalau ini begini, tidak. Hidupnya para kudus, para bapak gereja, para rasul itu, dia mengatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Apa yang kamu percayakan hari ini, oke, kau kerjakan. Engkau mengizinkan aku melayani, yaudah jangan melayani. Kamu izinkan aku punya bisnis, silahkan lakukan. Kamu izinkan aku kerja dengan orang lain, silahkan lakukan. Bagaimanapun hasil akhirnya Tuhan, bagaimanapun kelak ini akan berakhir, aku serahkan kepadamu. Karena hidupku ada di tangan-Mu. Dengan begitu kamu gak akan khawatir lagi. Tapi sulit bagi jiwa manusia untuk memiliki sikap seperti ini. Kenapa? Kita gak rela. Kita merasa punya kuasa atas diri kita, padahal tidak. Kita gak rela. Masa sih dia bisa begini, aku gak bisa begini? Nah itu, repotnya di situ. Kita merasa tahu kebutuhan kita apa, padahal yang kita anggap kebutuhan sebenarnya adalah yang membinasakan kita. Ada orang bilang, nanti kalau udah begini, aku udah begini. Nanti udah sampai di situ, muncul lagi yang baru-baru. Udah sampai nanti muncul lagi, nggak ada ujungnya. Itulah yang buat orang khawatir. Itu yang buat orang nggak punya waktu untuk memikirkan Allah lagi. Kan memang itu mengikat, namanya juga hal duniawi emang mengikat. Makanya waspada pada hal seperti ini. Kenali dirimu agar kamu gak khawatir. Kekhawatiran itu adalah bukti bahwa jiwa ini gak mengenal Allah. Jiwa kita itu lemah. Hanya Allah yang menghidupkan. Jadi kalau kamu hidup, benar-benar hidup dalam Tuhan, kamu harus dekat intim dengan Dia. Jangan pernah terikat dengan standar duniawi yang mengatakan orang Kristen tidak boleh sakit, orang Kristen nggak boleh menderita. Oh, kalau begitu Paulus itu orang apa? Orang Islam. Kalau begitu Petrus itu orang apa? Kan repot kalau gitu kan. Saya kan anak. Ini tipuan setan loh. Saya kan anak. Dia bapak. Saya mau kasih dia, kamu mau kasih apa saja sama saya. Itu cara setan tipu kamu. Maka kamu apapun permintaanmu kamu pikir Tuhan pasti kasih, dan ketika Dia nggak kasih kamu kepahitan dan marah sama Dia, kamu kecewa sama Dia lah. Mindset mudah salah dari awal. Kalau anakmu yang masih kecil minta pistol, kamu kasih enggak? Ya kalau kamu nggak sayang dia, kamu kasih. Tapi kalau kamu sayang dia, kamu kasih. Tapi bagi anak-anak itu, ketika pistol kamu ambil dari dia, bagi dia kamu nggak sayang dia. Dia pasti menangis. Oh, kamu nggak sayang aku ya? Kenapa kamu ambil mainanku? Padahal itu bukan mainan, itu pembunuh. Alat untuk membunuhnya. Artinya anak-anak itu nggak tahu hal-hal yang dia inginkan itu apa kan? Kita pun begitu. Bukankah dia anak? Bukankah kita ini juga anak? Nafsu anak itu untuk punya mainan itu kuat sekali. Nafsu kita juga untuk memiliki semua itu kuat. Padahal kita nggak tahu itu menyelamatkan kita atau membinasakan kita. Nah itu dunia yang rusak ini begitu. Makanya belajarlah untuk melihat diri. Belajarlah untuk memandang kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Kalau kamu mulai mengandalkan kekuatanmu, disitulah kekhawatiranmu dimulai. Disitulah kecemasanmu dimulai. Cemas ketika kalau kebahagiaanmu bergantung harga emas, selat Hormuz ditutup kembali, stres kau.
Kalau kebahagiaanmu bergantung pada berlian, makin tua berlianmu makin gak laku. Kalau kebahagiaanmu bergantung pada cantiknya mukamu, umur 40 mulai keriput, mampus. Kalau kebahagiaanmu bergantung pada apa? Pada pakaianmu yang bagus apa segala macam. Ketika pakaianmu itu dituang oleh noda lain-lain, kamu stres. Kebahagiaan itu sandarkan kepada yang tak bisa direbut apapun. Yang tak bisa direbut apapun itu siapa? Ya Yesus itu. Bahkan kematian, the death, gak bisa menahan dia. Apalagi yang lain-lain itu. Makanya kebahagiaan itu bukan status benda, itu status batin. Makanya kejar dulu perdamaian batin dengan Allah. Bukan hal-hal dunia, benda-benda itu tidak. Bukan berarti yang benda-benda ini gak penting. Itu penting, tapi itu alat, bukan tujuanmu. Tujuanmu adalah pendamaian batin itu. Itulah keselamatan itu. Ketika kamu tidak lagi hidup bagi dirimu, tapi kamu hidup sepenuhnya bagi kehendak Allah. Nah, ini dibutuhkan kerelaan hati. Karena jalan ini sunyi. Gak semua orang mau menjalani jalan seperti ini. Tapi entah bagaimana dalam pertolongan dan anugerah Tuhan, kamu harus berjalan melalui jalan ini. Kamu mungkin gak akan menemui orang lain yang akan menemanimu berjalan di jalan seperti ini. Gak mungkin. Karena Tuhan mengatakan apa? Memang sempit jalannya, tapi lebarlah jalan menuju kebinasaan. Nah, kamu sekarang sedang merasa gak melalui jalan yang sempit. Kalau belum, cari jalan yang sempit itu. Karena tanpa melaluinya kamu gak bisa selamat. Lihat loh Bapak Ibu, saya harus katakan suatu hal yang menyedihkan. Dari 10 perumpamaan gadis bijaksana, kenapa gadis? Kenapa gak opung-opung? Kenapa gak 10 ibu? Kenapa gak 10 nenek? Kenapa gadis? Gadis itu simbol dari perawan, orang yang disucikan. 10 itu angka yang penuh. Maka 10 gadis itu adalah simbol dari seluruh umat Kristen yang telah dibaptis dalam nama Tuhan. Tapi hanya 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Hanya 5 yang bisa bertemu Tuhan, 5-nya tidak bisa. Artinya hampir setengah gak bisa ketemu Yesus kelak. Kenapa? Sama-sama setia mereka, sama-sama punya berita, sama-sama punya minyak, sama-sama tertidur. Tetapi kenapa yang 5 ini gak bisa ikut? Hanya karena kurang minyak dikit aja. Pelita itulah iman dan kasih. Dan apa? Minyak itulah berjaga-jaga. Jangan pernah lalai dalam hidupmu. Mungkin Tuhan gak datang pada saat ini, pada saat kamu hidup, tapi kamu bisa mati tiba-tiba mendatangi Dia. Jaga berita agar kamu bisa melihat wajahnya Dia. Jaga itu. Jangan pernah lalai dalam kehidupan rohani. Mungkin kamu diberi penghiburan oleh Allah, hartamu banyak, jangan lalai dengan itu. Mungkin kamu menderita, jangan putus asa. Ingat ya, dalam penghiburan jangan kalap. Dalam penderitaan jangan putus asa. Biasa-biasa aja. Terima itu sebagai keputusan ilahi untuk menyayangimu. Dengan demikian hatimu penuh dengan kedamaian dan ketenangan ilahi. Itu yang dialami rasul. Maka pada akhirnya Paulus mengatakan, aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Itulah ketenangan sejati. Itulah tujuannya. Karena untuk seperti itulah kita diciptakan sejak semula, untuk pemurnian itu. Pemurnian hati daripada Tuhan. Makanya Paulus kepada jemaat di Kolose bilang apa? Carilah hal-hal di atas, bukan hal-hal di bawah dulu. Ada orang bilang gini, aku melayani-Mu lah Tuhan, tapi kasih dulu aku ini, kasih dulu aku ini. Salah. Kalau kamu berpikir kamu melayani setelah kamu punya ini, punya itu, berarti kamu merasa pelayananmu itu karena kemampuanmu. Pelayananmu itu karena apa yang kamu miliki. Enggak begitu. Pelayanan itu justru dimulai ketika kamu gak punya apa-apa. Itu pelayanan. Kalau kamu pelayanan ketika kamu rasa mampu, itu gak pelayanan. Itu balas budi. Beda. Jadi kenali diri, kenali motivasiku apa untuk apa aku melakukan ini, untuk apa aku melakukan ini. Bahkan ya, perbuatan baik pun belum tentu baik.
Bagi sesama orang jahat yang membunuh musuhnya orang jahat itu, dia berbuat baik. Perbuatan baik bisa menolong orang lain. Saya kalau kasih makan orang, dia mungkin bisa kenyang. Tapi kalau motivasi saya salah, itu nggak menolong saya. Itu sia-sia. Saya kasih dia makan agar saya dipuji, agar saya diliput TV, direkam kamera. Hari ini banyak begitu kan? Kasih makan orang di kamera-kamera dulu. Biar dapat viral. Biar tahu kalau dia baik. Orang kenyang, tapi pertolongan dia itu nggak menolong dia. Karena kamu udah dapat upah ngurus itu. Bahkan perbuatan baik pun yang kelihatan baik belum tentu baik. Itu menolong orang lain, tapi belum tentu menolong kamu. Pelayanan pun begitu. Kalau saya ini berkhotbah nih motivasinya aneh-aneh, mungkin khotbah saya membantu kamu, tapi ini yang saya lakukan gak akan tolong saya. Dibuang, betul. Semua pelayan Tuhan begitu. Makanya dikatakan jangan hanya melayani, tapi kita sendiri ditolong. Tapi orang sekarang mendefinisikan pelayanan itu lain. Pokoknya ada di mimbar dan melayani. Mana ada begitu? Perhatikanlah hal-hal yang surgawi, yang ilahi, agar kamu bisa mengerti realita hidup kita seperti apa. Jadi saya hanya mau menyampaikan tentang kekhawatiran ini. Kamu harus belajar mengenali dirimu. Kamu harus belajar untuk mengenali ketidakmampuanmu. Dengan mengenali ketidakmampuan, kita gak akan khawatir. Karena kita menyerahkan diri kita kepada Dia yang mampu atas segala sesuatu. Dengan begitu kamu berjalan, baik dalam sukacita, baik dalam duka cita, kamu akan berjalan dalam iman dan pengharapan itu. Itulah yang menyelamatkan kamu. Karena kamu tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal di luar, tapi kamu hanya dipengaruhi oleh Kristus yang kamu kenal, yang akan membuat kamu terus berjalan. Itulah yang dipeluk para rasul. Salib itulah yang dipikul, yang menguatkan para rasul. Dia memikul salibnya, tapi pada saat yang sama salibnya itu dia tahu adalah salib yang sama yang telah menyelamatkan manusia dari kematian. Salibnya Tuhan. Itu yang harus kamu miliki. Dengan demikian kamu gak akan khawatir. Inilah penghiburan itu. Penghiburan itu bukan ketika kamu sakit dibilang haleluya kamu sembuh, haleluya. Enggak begitu, itu enggak penghiburan. Itu hal. Kadang Tuhan kamu minta kesembuhan, Tuhan gak kasih, itu ada artinya. Tuhan izinin kamu sakit, jangan buru-buru minta kesembuhan dulu. Tanyakan dulu kepada Tuhan, Tuhan apa maksudmu dalam semuanya ini, agar penderitaanmu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Ketika kamu anak muda gagal memperoleh sesuatu, kamu jangan langsung marah ke Tuhan. Tanya dulu, Tuhan, apa yang sedang kamu sediakan, apa yang sedang kamu siapkan. Dengan begitu kamu mengerti apa maksud Tuhan, kamu akan memuji Dia, bukan malah menjauhi Dia. Hidupmu itu bukan tentang apa yang kamu inginkan, wahai anak muda. Hidupmu itu tentang apa yang mau Tuhan kerjakan melalui kamu. Milik dirimu sendiri bukan milikmu kok. Mulai dari kesadaran akan itu. Mulai dari kesadaran aku ini bukan milikku, dan aku ini gak kenal diriku seperti apa. Dari situ kamu mulai menjalani hidup dalam penyerahan keberserahan total kepada kehendak Allah. Tuhan bilang ke kanan, ya ke kanan. Tuhan bilang kiri, ya ke kiri. Yang menghalangi hidup seperti ini adalah ego, nafsu, ambisi. Nah, sejak kemudaanmu wahai anak muda, kamu harus mengenali hal-hal seperti ini agar kamu gak tersandung dan jatuh dalam perjalanan rohanimu. Jangan hibur dirimu dengan mengatakan, aku masih muda, aku masih terlalu muda. Nanti aku berpikir itu belakang kalau udah tua. Banyak orang lebih muda dari kamu udah mati, gak bisa berbuat apa-apa. Ya? Pikirkan itu. Gak ada yang menandingi indahnya bersatu dengan Allah itu nanti. Gak ada. Bayangkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dikecap oleh lidah, itu yang Tuhan berikan ketika bertemu dengan Dia. Betapa indahnya laut Karibia itu kan. Betapa merdunya alunan-alunan musik orkestra. Betapa nikmatnya bagi pangkal. Betapa indahnya gunung-gunung di Swiss. Kamu ingin kan pergi ke sana? Tapi ingat, persatuanmu dengan Allah lebih indah, jauh lebih indah daripada itu semua kelak. Ini yang kamu kejar dulu. Gunung, laut,
semua itu nanti akan pergi. Tapi persatuan dengan yang ilahi tidak pernah. Ini yang kamu cari dulu. Maka kemudahan kita anak muda itu nggak seharusnya membuat kita jauh dari Tuhan. Meskipun perjuangan kita orang muda jauh lebih berat mengikut Tuhan daripada orang tua. Kenapa? Banyak godaan. Nafsu kelabilan kita banyak sekali selagi masih muda. Apalagi dalam melayani Tuhan, ya banyak. Termasuk saya. Tapi ya itu cara Tuhan memurnikan kita dulu. Kamu harus dibuktikan tidak sempurna. Kamu harus diizinkan melihat dosamu agar kamu tahu memang kamu nggak mampu kok. Bahkan melayani Dia pun kamu nggak mampu. Bahkan hidup baik di hadapan Tuhan pun kamu nggak mampu. Sehingga kita sampai kepada kesadaran Tuhan itu mau kita sadar bahwa ternyata aku nggak bisa apa-apa tanpa anugerah-Mu. Itulah yang menghantar kamu kepada rahmat dan pertolongan yang ilahi. Kalau mungkin anak muda sekarang berlomba-lomba cari kekayaannya begini, apa pamer ini pamer itu, kamu jangan begitu. Kamu jangan, nggak perlu begitu kok. Orang yang udah kenyang itu nggak perlu berebut makanan. Ngerti nggak maksudnya? Orang yang udah kenyang nggak berebut makanan. Kalau kamu udah puas dalam Kristus, kamu nggak perlu iri melihat temanmu yang udah berhasil. Kamu nggak perlu merasa hina melihat orang yang lebih hebat. Nggak perlu, karena kamu udah puas dalam satu orang itu, dalam Yesus Kristus itu. Nah, carilah kepuasan dalam Dia, agar kepuasanmu itu tidak dapat direbut oleh siapapun. Karena kalau kepuasanmu pada hal yang di dunia ini, itu hanya bertahan dalam beberapa hari. Kepuasanmu bergantung pada harga saham. Harga saham turun, kau udah panik. Tidak begitu. Tapi ini memang sulit. Saya akui jalan ini sulit. Jalan ini tidak mudah. Jalan ini sempit. Jalan ini sunyi. Tapi kalau kamu mau berjuang, Tuhan pasti tolong kamu. Ingat ya, sebagai penutup saya mau katakan begini. Kalau Agustinus pernah mengatakan, kalau Allah Bapa yang Maha Kuasa itu telah memberikan anaknya bagi keselamatan dunia ini, Ia nggak mungkin menghalangi apa yang ada di dunia ini untuk diberikan kepada kamu jika itu baik untuk keselamatan. Jikalau kekayaan, jikalau jabatan, jikalau kesuksesan, jikalau kebesaran di dunia ini itu baik bagi keselamatanmu, tanpa kamu minta Tuhan pasti berikan. Karena apa? Itu nggak ada artinya semua dibandingkan Yesus anaknya itu. Kalau anaknya itu Dia berikan, apalagi yang ada di dunia ini, Dia pasti berikan itu. Jadi kalau itu semua baik untuk menyelamatkan kamu, Dia pasti berikan itu. Tapi kalau hari ini Tuhan belum berikan itu, tanya kepada Dia dan lakukan itu dalam ketekunan doa. Jangan berprasangka buruk pada Allah. Tuhan nggak pernah menahan berkat yang baik untuk menyelamatkan kamu. Karena yang Tuhan mau dalam Alkitab Tuhan hanya satu, kamu selamat. Tuhan gak pikirkan yang lain-lain. Kalau kekayaan menyelamatkan kamu, Dia kasih kamu kekayaan. Kalau jabatan di pemerintahan kamu akan berguna bagi keselamatan saudaramu, Dia akan buat kamu besar tanpa kamu minta. Jalan-jalan tak terduga. Makanya jangan pernah menakar Allah. Izinkan Allah menakar anugerahnya kepada kamu. Jangan pernah kamu ukur Tuhan. Izinkan Dia yang mengukur kamu menurut takaran anugerahnya, agar itu menghidupkan kamu. Itu harus memiliki dalam hatimu, sehingga kamu puas bersama dengan Dia. Kemudian bagi Islam, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih di dalam Engkau mengizinkan kami untuk mendengar dan Injil. Terima kasih Tuhan, kami sekarang belajar bahwa ternyata kepuasan itu adalah tentang bagaimana kami mengenal Engkau, wahai Engkau yang tak dapat ditelan oleh maut. Izinkan kami semakin lama semakin dekat dengan Engkau. Izinkan kami semakin intim dengan Tuhan, agar kami hanya bangga ketika kami mengenal Engkau. Kami tidak perlu lagi khawatir ternyata ya Tuhan, karena kami telah memiliki-Mu. Tetapi Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu jatuh bangunnya kami, Engkau tahu kesalahan kami. Biarlah Engkau yang menghiburkan dan memberikan kami kekuatan untuk dapat berjalan dalam jalan-jalan. Engkau menolong kami senantiasa untuk dapat digembalakan di padang pengembalaan. Berikan kami makanan-Mu yang baik, berikan kami air kehidupan yang daripada-Mu, agar kami dipuaskan oleh pertemuan dengan-Mu.
mendatangi perempuan Samaria yang hendak mengambil air itu. Dan bukankah perempuan Samaria itu ketika ia melihat engkau, ia meninggalkan timbanya, tidak mengambil airnya, karena ia telah puas bertemu dengan engkau, wahai air kehidupan. Maka temuilah kami dalam dahaganya kami akan segala sesuatu. Temuilah kami akan kehausan kami akan segala sesuatu, agar di dalammu kami puas, sekalipun kami dipandang hina oleh dunia. Mungkin kami tak memiliki ini, mungkin kami tak mencapai itu, mungkin kami tak memperoleh yang sedang kami rencanakan. Tetapi Tuhan, biarlah kehadiran-Mu membuat kami tetap yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan hingga hari ini adalah demi menyelamatkan kami dan demi membawa kami semakin dekat dalam berkenan. Engkau yang menolong gereja-Mu ini Tuhan, Engkau yang menghormati dan juga memberkati para hamba boleh mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Kau mengaruniakan mereka kemurnian hati, Kau yang menolong mereka untuk melayani, ketulusan dan cinta kasih kepada jemaat yang digembalakan. Tuhan, berikan kami kekuatan dan ampuni segala dosa pelanggaran kami, karena Engkau tahu tak ada yang baik dalam diri kami. Tapi bersama dengan Engkau, tolong kami untuk memulai awal hidup yang baik. Layak kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi surga. Berikanlah kami dari makan kami secukupnya dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari bahaya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau lebih kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Saya beda 45 tahun dengan hambanya. Saya mau bilang Pak Delia ya, 45 tahun. Tetapi hari ini saya diajar, sebagai orang tua saya diajar. Benar firman mengatakan ketika Yeremia menolak, aku ini masih muda. Tuhan mengatakan, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ada satu hal yang benar saya terima kasih adik saya lihat hambanya. Ketika saya merasakan bahwa karir saya ada, kehidupan saya mapan, kemudian saya dikenal orang, saya merasa bahwa saya diberkati Tuhan. Saya adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan ketika saya merasa bahwa banyak pergumulan ada, sakit hati ada, jatuh di dalam segala penderitaan, saya mengatakan bahwa Tuhan marah sama saya, dosa saya banyak. Ternyata hari ini, terima kasih, tidaklah selalu kita berkat, jabatan, harta, tahta yang ada itu bukan menandakan bahwa Anda disenangi oleh Tuhan karena berkat. Saya kira di dalam susah pun juga kita jangan kecil hati. Maaf saya tentara tapi saya sering nangis ya. Itu berarti Tuhan membenci saudara, Tuhan mengasihi saudara. Terima kasih bapaknya Delia yang Tuhan berkati hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bukan kebetulan Engkau mengirim hamba-Mu di tempat ini. Kami belajar tentang kekhawatiran. Kadang kami di dalam zona nyaman ketika pangkat kami ada, tabungan kami ada, orang-orang mengenal kami, orang-orang tidak akan mau menyinggung kami. Dan kami merasa bahwa kami diberkati Tuhan. Tetapi sebenarnya saat itu kami sangat mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Engkau memberikan kami pergumulan, ketakutan, kadang-kadang. Karena disitulah kami lari kepadamu mengandalkan Engkau. Bapa, berbicaralah di dalam kehidupan kami masing-masing. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam
kehidupan masing-masing. Satu hal yang kami minta adalah dekatkan kami dengan Engkau Tuhan. Jangan kami semakin menjauh karena berkat, karena zona nyaman. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini, berkati dalam pelayanannya, dalam pergumulannya. Berikan kekuatan di dalam menyampaikan visi dan misi Tuhan. Banyak ancaman, tantangan, rintangan, gangguan yang datang kepadanya Tuhan. Tapi lindungi dia Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga dia dapat menyampaikan apa yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Biarlah pelajaran ini menjadi teguran kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga belajar untuk memberikan, Tuhan sudah memberi kami persembahan. Tuhan, kami memberi bukan karena kelebihan, tapi kami memberi karena kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kepada kami. Berkati tangan yang memberi Tuhan, juga yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan kita Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami sukacita Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak khawatir. Apapun yang kami lakukan Tuhan, ajar kami untuk melakukannya dengan motivasi yang benar. Pendekatan kami dengan Tuhan dan fokus hidup kami adalah untuk Tuhan. Karena kami belajar untuk mencari kebenaran di dalam firman Tuhan, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih hari ini. Sebelum kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, para gubernur, bupati, sampai yang terrendah. Engkau memberkati mereka Tuhan. Juga para DPR, para yudikatif Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biar semuanya berjalan menurut kehendak Bapa. Jadikanlah mereka aparat yang benar-benar takut akan Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran. Engkau telah menunjuk mereka Tuhan untuk menjadi penguasa. Biarlah Tuhan juga menuntut mereka untuk taat dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok. Berkati mereka Tuhan. Juga Engkau memberkati seluruh gereja yang pada saat ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang melayani pada saat ini.
seluruh gereja yang ada, dan khususnya gereja Gloga dan Serpong Tuhan. Gereja kami ini adalah gereja. Biarlah Tuhan benar-benar memberkati segala motivasi yang ada Tuhan. Luruskan semuanya Tuhan. Berikanlah jemaat ini, hamba-hamba ini adalah hamba-hamba yang benar-benar taat, setia kepada Tuhan, yang tertanam di gereja ini dan tumbuh di dalam firman, tumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan kembali ke rumah masing-masing 1 minggu ke depan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat melihat Tuhan, marilah bangkit dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari anaknya Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini. Dan Tuhan memberkati keluargamu, pelayananmu, pendidikanmu, kesehatanmu, keluargamu, dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Terima